Jawa Barat yang punya pusat produksi mungkin terbesar pada bidang pertanian, termasuk di dalamnya sebagai lumbung padi, tetapi nggak punya pusat grosir. Yang mengesahkan di Indonesia Di Jawa Barat. adalah Jawa Barat. Oke. Saya selalu menyatakan bahwa sebagai kader PKS tentunya selalu siap sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rujuk, jumpa lagi di Rujuk Podcast, dan kali ini Rujuk Podcast kehadiran sosok luar biasa. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga banyak menulis melalui karya-karya beliau nih. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Faisal Hafan Farid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ustadz izin Ustadz, kita kan sudah vaksin 2 kali. Iya. Sehat selalu, apalagi Ustadz sering tes nih, swab negatif terus Persis. insya Allah gitu kan. Persis. Kita ngobrol buka masker kali Ustadz ya. Boleh, Iya. insya Allah ya. Baik, kalau Rujuk izin buka masker. Ya, izin. Wah, masih gagah ternyata ya Ustadz kalau buka masker. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih, hari ini Senin agenda padat tapi Ustadz masih menyempatkan hadir ke studio kita nih Ustadz. Alhamdulillah juga. Mungkin harus pandai mengatur waktu juga. Betul. Karena kan biar bagaimanapun di mana acara-acara kegiatan itu memang nggak pernah kita bisa hentikan ya. Iya. Karena memang udah bagian daripada profesi kita. Iya. Merupakan bagian daripada pekerjaan kita sebagai anggota DPRD. Salah satunya ya mengunjungi, berdialog ya, yang seperti ini merupakan bagian pekerjaan juga. Oke. Cuman berbedanya hanya tempat dan waktunya saja. Siap, ya baik Ustadz. Nah, kita akan ngobrolin tentang buku Ustadz nih, Membangun Provinsi Melalui Pusat Distribusi. Cuman sebelum kita ngobrolin tentang buku ini Ustadz kan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS nih. Sebelumnya mungkin hari Jumat kemarin kita turut berduka cita nih Ustadz telah berpulang ke rahmatullah. Mungkin kader terbaik ya dari PKS ya, Wali Kota Bandung, Ya. Mang Odet ya. Silakan Ustadz mungkin bisa mengucapkan duka cita kepada rekan-rekan atau kawan Rujuk sekalian gitu. Terima kasih. Kami tentunya sangat berterima kasih atas doa dan juga ucapan bela sungkawa dari berbagai kalangan teruntuk kepada Wali Kota Bandung, Mang Odet Daniel, yang Jumat lalu berpulang ke rahmatullah, dan semoga tentunya apa yang kita lihat dan kita saksikan kepergian beliau dengan cara yang terbaik, karena di saat beliau akan melaksanakan tugas sebagai khutbah Jumat, luar biasa memberikan ya. khutbah Jumat, beliau dipanggil Allah saat melaksanakan sholat sunnah menjelang akan naik mimbar ya. Itu sebagai seorang muslim kayaknya pengennya seperti itu Ustaz. Insya Meninggal Allah dalam begitu. kondisi husnul khotimah seperti itu. Memang begitu. Beliau juga sering memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada kita bersama bagaimana tetap istiqomah lah, konsisten dengan melaksanakan amal-amal Islami. Dan itu mungkin jadi bukti juga bahwa beliau itu menginginkan bagaimana kita bisa hidup dan mati bersama sesuatu amal yang kita senangi. Oke. Yang disenangi Allah tentunya ya. Betul. Dan dia mendapatkan itu. Semoga ini menjadi satu pelajaran buat kita semua, dan mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, disempatkan kepada surganya. Dan terima kasih kepada semua kalangan, seluruh kalangan. PKS sangat berduka kehilangan sekali seorang tokoh di Jawa Barat yang tentunya mudah-mudahan ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua bahwa yang namanya kematian itu memang senantiasa mengintai kita, sangat dekat dengan kita. Dan itu mungkin beliau memberikan satu contoh pijakan yang kepada kita semua para kader PKS khususnya untuk bisa mengambil ibrah, mengambil contoh bagaimana istiqomah itu ternyata membuahkan hasil yang tentunya Allah juga menjawab daripada istiqomah kita. Amin. Sosok beliau di mata Ustadz seperti apa? Sosok Mang Odet M Daniel seperti apa sih di mata Ustadz Faisal? Beliau itu mungkin orang yang banyak kerja, banyak aktivitas dari segi kegiatan, terutama di pemerintahan yang sekarang memang beliau pegang. Tapi memang orang sangat low profile. Yang namanya media, jurnalis yang berkaitan dengan publik itu agak sedikit, beliau itu responsif orang ya? Ya, tidak terlalu. Bahkan kadang-kadang justru orang-orang media sendiri yang gergetan mungkin ya. Iya.
Kenapa nggak beliau biasa aja lah. Ya, artinya sebisa beliau. Oke. Tidak Jadi bukan sosok yang ibaratnya mohon maaf pencitraan begitu nggak ya begitu ya? ada Oke. ya pencerahan secara realitas daripada seorang pejabat publik ya. Hmm. Tapi mereka tidak terlalu apa ya Terekspos untuk ambisius gitu maka ya. kesannya kan beliau loh profil begitu. Yang Betul, kedua betul. mungkin dalam setiap kesempatan beliau mengambil kesempatan untuk bisa mengambil waktu itu tidak disia-siakan. Sehingga dalam kondisi waktu istirahat yang lagi menunggu tetap tilawah, kemudian konsisten untuk sholat berjamaah, Diisi dengan ibadah terus ya. iya berjamaah di masjid. Kemudian juga dia merasakan bahwasannya protokoler itu kadang-kadang membuat dia merasa lebih sulit untuk bisa berkomunikasi dengan Iya betul ya, betul. itu juga menjadi bagian daripada Oke. beliau. Jadi kesederhanaan lah Baik. ciri daripada beliau yang menjadi bagian dari kita. Baik. Bagaimana kerja itu merupakan prioritas utama, tetapi tidak melupakan hal-hal yang kewajiban ya. dia sebagai hamba Allah yang Oke. itu yang kita ambil. Sosok yang luar biasa Sosok ya. yang luar biasa. Semoga Banyak Allah torehannya. tempatkan di jannahnya ya Ustaz. Amin, Amin. insyaallah. Baik Ustaz, kita lanjut nih ngobrolin tentang buku Ustaz. Iya. Membangun provinsi melalui pusat distribusi. Iya. Nah, buku ini kalau bisa diceritakan Iya. ya, kronologi seperti apa bisa menciptakan buku ini Ustaz Ya, baik, Faisal? terima. Ya memang agak sedikit ada faktor kesempatan dan juga pemaksaan juga ya. Iya. Kenapa kesempatan? Kebetulan saya sewaktu diangkat menjadi anggota DPRD tahun 2019, kebetulan juga ada pembentukan panitia khusus ya dalam kerja-kerja membahas peraturan daerah. Itu biasanya kita membuat suatu tim namanya pansus panitia ya. khusus. Oke. Dan ini merupakan pansus kedua setelah tata tertib anggota DPRD. Iya. Awal pertama kali pasti tatip yang dibahas, Betul. tata tertib. Kemudian setelah itu pembahasan pertama kaitan perda adalah perda tentang pusat distribusi provinsi. Ketuanya Ustadz langsung ya? Kebetulan saya jadi ketuanya diangkat waktu itu, dan ini adalah perda inisiatif. Perda usulan dari DPRD. Nah, perbedaannya biasa perda itu kan ada dua usulan. Ada perda yang berasal dari eksekutif, ya, di mana diajukan dari pemerintah daerah, kemudian mereka masuk ke DPRD untuk dijadikan bagian perencanaan pembahasan. Tapi ada juga inisiatif dari DPRD. Inisiatif DPRD biasanya itu berawal dari masukan masyarakat juga. Ya, dari masyarakat mereka mengadukan, menyampaikan informasi, ya. Maka kita membuat mediasi di situ, sehingga akhirnya ini perlu dibahas dalam bentuk yang lebih konkret. Karena beliauan itu ranahnya adalah membuat regulasi, maka kita lanjutkan pada proses regulasi. Ini sebenarnya dari semenjak Dewan tahun lalu juga sudah pernah dibahas, tapi tidak berlanjut lah. Tidak berlanjut, dan alhamdulillah di tahun 2019 kemarin, di periode saya menjadi Dewan, itu alhamdulillah langsung bisa terbahas dan alhamdulillah bisa selesai. Nah tadi kan menerima masukan dari masyarakat, khususnya Jawa Barat. Emang Jawa Barat selama ini belum punya ya pusat distribusi itu sendiri, Pak Ustadz? Nah, awalnya adalah bagaimana mungkin para pelaku pasar, pelaku daripada kegiatan ekonomi di masyarakat, khususnya para pedagang di tingkat pasar-pasar regional kabupaten kota ini merasakan suatu kondisi di mana pasar tradisional itu cenderung untuk ditinggali oleh para konsumen. Betul. Kenapa? Karena adanya model yang sekarang canggih. Kesannya ya kalau sekarang pengen pasar online atau modern gitu. Modern. Iya betul. Karena konotasinya kadang-kadang pasar tradisional kumuh. Kesannya begitu. Iya. Inilah yang menjadi jawaban kita, harus ada sesuatu regulasi yang bersifat lebih modern, kemudian sesuatu yang terjadi di lapangan. Nah, untuk itu mengawalinya tentunya karena kita ada di provinsi, kewenangannya juga sesuai dengan kewenangan provinsi. Kita tidak bisa membuat pasar seperti pasar di kabupaten kota. Jadi untuk pasar itu pengelolaannya kabupaten kota. Kabupaten kota ya. Untuk provinsi itu ada yang kita miliki harusnya seperti pusat grosir ataupun pasar induk ataupun yang namanya adalah pusat distribusi provinsi, PDP. Ya. Istilah ini istilah yang baru dikeluarkan di tahun 2018 dan itu baru pertama kali dibahas di tingkat provinsi oleh Jawa Barat. Jadi satu-satunya baru bahas di Jawa Barat ya? Baru pertama kali yang mensahkan di Indonesia adalah Jawa Barat. Jawa Barat. Maka kita sekarang alhamdulillah menjadi rujukan juga bagi para daerah-daerah lain ya. Luar biasa ya.
kemarin kita menerima dari Maluku. Maluku. Sama tuh sharing belajar juga Saya tentang belajar itu ya? tentang ini. Tapi itulah saya ingin hasil kerja yang panjang, memakan waktu hampir sekitar 3 bulan, ditambah masa pandemi waktu itu. Jadi semakin panjang pembahasannya dan kondisinya juga agak sedikit sulit karena kita masih namanya awal pandemi ya. Betul. Itu kan masih rada apa ya? Menjaga ya, gitu, menjaga aktivitas situasi ya, online ya di tengah jalan. Maka harus berpikir agak beda juga. Betul, betul. Alhamdulillah bisa selesai ya, yang tentunya ini mudah-mudahan menjadi satu karya bagi saya untuk bisa diabadikan sebagai bentuk pelajaran juga bagi orang-orang yang ingin mencari apa namanya informasi tentang bagaimana tata cara membuat perda ya di DPRD, regulasinya seperti apa. Kemudian juga menjadi suatu rujukan juga bahwa yang namanya DPRD ini kan menjadi anggota dewan itu tidak ada sekolahan yang khusus. Jadi belajar langsung learning by doing ya situ ya. Ini salah satu hasil karya yang mudah-mudahan bisa menjadi apa ya? Menjadi salah satu referensi bagi orang untuk bisa membaca. Jadi seperti kalangan manapun bisa memungkinkan untuk bisa membaca buku. Jadi bisa diterima oleh semua kalangan ya, insya Allah bukunya ya. Baik, Kawan Rujuk, kita masih berbincang dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS yaitu Ustadz Faisal Hafan Farid, dan masih membahas terkait buku beliau yaitu Membangun Provinsi Melalui Pusat Distribusi. Nah, baik Pak Ustadz, kita lanjut lagi nih. Ya. Kalau di buku ini kan saya lihat ngantarnya kemudian ada sambutan dari Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil gitu kan. Beliau juga kan sangat konsen terhadap pertanian begitu kan. Bagi para petani, beliau sangat mendukung sekali dengan adanya pusat distribusi. Artinya ini ada sinergi antara petani, kemudian nanti ada penampungan juga di pusat distribusi ini sendiri gitu, Ustaz. Ya. Kaitan dengan buku ini memang menjawab apa yang menjadi program di provinsi secara umum, di mana kita punya satu tagline Jabar Juara. Jabar Juara, betul. Jabar Juara ini kan diterjemahkan dari berbagai macam komponen. Betul. Ada petani juara, ada nelayan juara, ada UMKM juara. Betul. Nah, ini tentunya kaitan dengan bidang perekonomian semua. Ada perdagangan, ada peternakan, kelautan, ada pertanian, yang tentunya ini akumulasinya adalah berujung pada pasar. Setiap apapun produk, setiap apapun yang dikerjakan, itu ujungnya kan di pasar. Makanya mungkin pada saat kita membuat ini, ya, saya juga sampaikan kepada gubernur bahwa kita membuatkan buku. Beliau mengapresiasi sekali, bahkan memberikan kata pengantar beliau di sini. Pengantar khusus kaitan dengan perda yang kita ataupun buku yang saya buat ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi torehan juga di Jawa Barat. Beliau juga sangat luar biasa Pak Faisal katanya. Ini baru kali ini katanya ada yang membuat buku tulisan dari perda, dari hasil perda. Mereka sangat apresiasi, bahkan cepat sekali mereka memberikan ininya, sambutannya itu, sehingga kita juga begitu menyampaikan nggak lama sudah disapa, udah selesai katanya. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan bentuk daripada apresiasi dari pemerintah daerah. Biasanya perda itu kan umumnya datang dari eksekutif. Sekarang perda dari legislatif, dari DPRD, tapi diapresiasi oleh eksekutif. Itu luar biasa sekali. Luar biasa diapresiasinya gitu. Ya, bahkan sekarang perda ini sudah diwujudkan dari mulai proses SK ataupun pembuatan daripada pergub peraturan gubernur yang resmi mengatasnamakan peraturan daerah ini. Jadi secara teknisnya udah ada di pergub sendiri ya? Disahkan melalui peraturan daerah resmi daerah Jawa Barat. Kemudian ada pergubnya turunan daripada perda ini. Ya, pergubnya juga diatur dalam bentuk yang lebih detail. Kalau tidak salah ada 8 pergub turunan ya untuk mengatur tentang bagaimana pusat distribusi ini. Bahkan sekarang di tahun 2021 alhamdulillah atas inisiasi daripada pemerintah Jawa Barat khususnya bidang perdagangan, ini telah dibentuk atau dibuatkan pusat distribusi provinsi di Purwakarta. Oh, sudah ada ya? Sudah ada dibangun. Cikal bakal untuk dibuatnya satu mekanisme bagaimana pusat distribusi hadir di Jawa Barat. Jadi Purwakarta sebagai contoh atau ini awal role model sana ya. Role model. Mudah-mudahan ini bisa dibuat bukan hanya di tingkat Purwakarta, wilayah di sebelah
Purwakarta, tapi wilayah-wilayah lain pun di Jawa Nah, Barat. idealnya satu provinsi Jawa Barat ini kan ada 27 kota kabupaten ya. Ada berapa ini Kita pusat sudah distribusinya? menghitung-hitung minimal ada sekitar 8 8 ya? di wilayah Piriangan Timur, ada wilayah di daerah Pantura, Pantura, ada selatan, ya. wilayah di Bogor, ada Oke. di daerah Sukabumi, pertengahannya di Bandung Raya, 8 tempat. Artinya ini sebenarnya mekanisme bagaimana pemerintah ini hadir di dalam kontribusi, di dalam permasalahan harga, di dalam mengontrol permasalahan harga ya. stok barang. Betul. Apalagi mohon maaf nih, Pak Ustadz, sekarang kan ibu-ibu nih, terutama yang ibu-ibu sering belanja ke pasar, cabai lagi mahal katanya gitu. Persis. Padahal kalau Jawa Barat kan punya ini sendiri lahan buat menanam cabai gitu kan. Nah, ini yang agak perlu kita menjadi perhatian. Hmm. Jawa Barat yang punya pusat produksi mungkin terbesar pada bidang pertanian, termasuk di dalamnya sebagai lumbung padi, tetapi nggak punya pusat grosir, tidak punya pasar induk. Pasar induk. Nah, Jadi adanya barang ini Jawa Barat, hadir itu Jawa Barat terhadap itu ya. Jawa Barat semua barang masuk ke Jakarta dahulu, baru kemudian balik lagi ke daerah Jawa Barat. Ini tentunya menjadi ironi yang mengakibatkan kita tidak bisa mengontrol Kontrol harga. dalam masalah stocking, harga, distribusi, apalagi pada masa kondisi krisis, kondisi kesulitan tentang barang. Oke. Inilah penting, sebenarnya ini satu cikal bakal bagaimana pemerintah yang punya kewenangan lebih jauh tentang regulasi dan kewenangan bisa mengatur kontrol lebih jauh. Betul. Otomatis tidak berdiri sendiri. Ada unsur-unsur yang terkait. Misalnya yang pengontrolan masalah inflasi, pengontrolan masalah bagaimana stok barang, Betul. pengontrolan bagaimana harga pada suatu komoditi, agar fungsi daripada pemerintah dalam konteks penyiapan barang, pengatur harga, berperan. Iya, iya, iya. Jadi pembiayaan juga punya ujungnya. Kalau kita sekarang bukan tidak bisa mengatur daripada yang saya sebutkan tadi, tapi kalau tetap tergantung pada stocking di masyarakat saja, tapi pemerintah tidak punya kewenangan, itu akan sulit. Apalagi kita sekarang masa krisis sulit begini, ada yang namanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan, betul. Ketahanan pangan tidak bisa diwujudkan dengan kita berkolaborasi dengan Bulog saja, karena Bulog punya keterbatasan. Keterbatasan, betul. Bulog sekarang beda dengan fungsi Bulog zaman dulu. Kalau dulu kan swasembada pangan Persis, kuat gitu ya. luar biasa. Kalau sekarang Bulog itu hanya sebagai stocking, sebagai jalan keluar pada kondisi yang memang krisis. Krisis. Jadi peran dia juga tidak seperti zaman dulu yang benar-benar merupakan sokoguru atau tempat daripada kekuatan unsur stocking pengatur harga. Nah, sekarang ini kita tentunya harus proaktif. Nah, inilah caranya. Kalau pemerintah daerah ataupun provinsi ingin melakukan eksekusi, otomatis perlu ada regulasinya. Betul, betul. Perlu ada yang ngatur gitu ya, ada Iya, aturannya jadi ya. agar terkontrol, fungsinya juga menggunakan APBD, Betul. menggunakan fungsi-fungsi yang lain, itu lebih bisa dikoordinasikan. Oke. Nah, ini kan di Purwakarta sudah berlangsung berarti ya pusat distribusi ini. Alhamdulillah di tahun 2021 ini telah dibuatkan kantor awal untuk pengembangan daripada pusat distribusi. Jadi mungkin ini satu bentuk keseriusan daripada pemerintah daerah. Setelah dibuat perda, kemudian tadi dibuat kantor, Iya. baru nanti tuh Baru menjadi kemudian tempat kita- distribusi baru gitu ya, grosir pusat gitu ya. distribusi. Oke. Memang prosesnya panjang karena kaitan dengan masalah bagaimana mengatur harga, mengatur distribusi, mengatur stocking, itu adalah kita berhadapan dengan pemain lama. Harus berani di situ ngambil resiko. Pemain lama Iya, iya, iya. yang namanya mengatur perekonomian itu tidak semudah apa yang kita lakukan. Betul, betul. Orang kan ngeliatnya dari luar, wah gampang kok, tinggal ada regulasinya, ada pemerintah. Persis. Tapi kan belum ada tanda kutipnya Persis. tadi nih, ada pihak ketiga Ya. lagi gitu kan. Kaitan dengan tadi, idealnya adalah ini tempat menampung seluruh produksi di Jawa Barat. Di mana tampungan ini sebagai bagian mekanisme kepanjangan tangan bahwa produksi di Jawa Barat ini bisa ditampung. Bisa di sana ya, Bisa ditampung. Oke. Kan ide konsep besarnya seperti itu. Betul, betul. Dari situlah mungkin kita mengatur pola distribusi kepada pasar-pasar yang ada di seluruh Jawa Barat. Betul. Jadi ketersediaan tadi ya, bahan-bahan tadi dengan ya. mekanisme kemudahan-kemudahan UMKM bergerak di sana, ya kan? Mungkin caranya sudah modern, stockingnya juga sudah diatur Sudah dengan pakai gadget, komputerisasi, udah, betul. udah lebih canggih lah begitu. Ini yang kita harapkan, tapi sekali lagi Butuh proses. regulasi dan kewenangan juga tidak hanya berdiri sendiri, tapi ada pihak ketiga yang namanya penyedia barang. Oke. Mekanisme pasar akhirnya berlaku. Apa mekanisme pasar itu?
bagaimana barang itu bisa lebih murah, lebih cepat, lebih mudah didapat, Betul. variasinya bagus. Heeh. Nggak bisa dipungkiri, ya. Yang namanya hukum ekonomi itu berlaku pada sebuah bagian. Betul, betul. Pada saat nanti PDP dibuat tidak memenuhi itu, siap-siap aja ditinggal oleh para konsumen. Konsumennya ya. Kalau ya. tidak mampu menjawab tentang fungsi ekonomis tadi. Betul, betul. Jadi tantangan memang. Jadi Saya- emang Saya kebetulan di Komisi 2 yang masih bisa berkomunikasi dengan para bidang pelaku. Komisi 2 ketahanan pangan juga ya di situ. Salah satunya ketahanan pangan dan juga pasar ada di situ. Pasar di situ juga. Termasuk kita tetap ada komunikasi ya. Jadi perjalanan dari PDP pusat distribusi kita yang akan dibangun juga salah satunya kita berkomunikasi. Bahkan pembangunan kemarin pun Komisi 2 dilibatkan untuk bisa hadir di sana bersama dengan teman-teman. Tentunya concern di bidang ini. Siap. Ini berapa lama nih membuat buku ini sampai selesai nih Pak Ustadz? Kalau buku saya berjalan dicicil bersama dengan proses pansus berjalan. Oke. Jadi setelah proses berjalan pansus sampai disahkan dalam bentuk perdanya, itulah yang waktunya. Mungkin dari setelah perda ini disahkan dalam sidang paripurna, sebulan setelah itu buku ini sudah ada. Sudah ada ya? Jadi karena pokok-pokok pikiran sudah ada di situ. Sudah ya? ada. Kita sudah cicil lah sedikit sehingga itu menjadi bagian pengingat saya juga. Begitu di ujung kan biasanya kalau membahasnya kelamaan, moodnya beda. Betul. Wah, bahasanya cari bahan juga. Betul. Saya lihat juga bahasanya sangat ringan ini buat semua elemen masyarakat bisa masuk begitu kan? Bisa Betul. Artinya petani atau tadi pedagang juga bisa lah sama-sama mendukung terhadap tadi. Ya memang semua diawali dari kita karena kerja kita kan didasari oleh satu bentuk regulasi. DPRD kan tugasnya bersama pemerintah daerah membuat peraturan regulasi dan juga kalau eksekutif kewenangan di dalamnya. Nah, ini sebenarnya mengeksekusi itu. Kita dengan kewenangan. Betul. Inilah yang kita harapkan bahwa ini tidak berdiri sendiri. Jangan hanya sebagai bentuk daripada keberhasilan membentuk regulasinya, tapi pada saat implementasinya implementasi bermasalah. Kita pahami itu nggak mudah ngurusin begini. Makanya saya ngomong ke teman-teman, ini nggak gampang Pak. Ini perlu ada pengorbanan yang panjang. Siap. Baik, kawan rujuk, tidak terasa kita memasuki segmen terakhir dan masih berbincang dengan Ustadz Faizal Hafan Farid yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS Dapil Kabupaten Bekasi ya Ustadz? Iya, Kabupaten Bekasi. Ya, Ustadz, tadi panjang lebar kita bahas tentang buku Ustadz nih. Nah, saya apresiasi lah teman-teman DPRD dari PKS ini kayaknya rajin nulis gitu. Termasuk Presiden PKS gitu kan, Pak Ahmad Sehu gitu kan. Bahkan Pak Ahmad Sehu apresiasi juga nih sama bukunya Ustadz gitu. Iya. Ya memang justru saya menyampaikan bahwa saya sendiri terinspirasi. Kebetulan saya pernah bertemu dengan beliau dalam suatu acara. Beliau menyampaikan kepada saya, Pak Faisal, kalau Pak Faisal sempat menuliskan apa yang Pak Faisal lakukan dalam tugas-tugas di Dewan, itu luar biasa, sangat bagus. Betul. Sangat terngiang-ngiang oleh saya. Beliau menyampaikan, ini buku saya Pak Faisal. Siap Pak Ustadz, insya Allah saya juga akan coba. Begitu saya selesai, beliau luar biasa, sangat mengapresiasi apa yang saya sampaikan, dan beliau juga langsung membuat operasi dalam bentuk video ya, langsung disampaikan kepada beliau, ya isinya bahwa dia sangat bangga, apresiasi, dan juga kalau bisa diikuti oleh anggota DPRD PKS dari seluruh lapisan yang ada di Indonesia ini. Nah kalau Kota Bekasi saya sempat juga nih baca dari salah satu anggota dewan juga yang suka nulis tuh Bang Sardi Effendi. Iya, insya Allah dia juga sama. Dokter Sardi ya. Iya, baru dokter kemarin belum lama. Baik Ustadz, Ustadz kan dari Dapil Kabupaten Bekasi, ya kan? Sebelumnya mungkin di DPRD Kabupaten Bekasi 2 periode juga Ustadz. Iya, alhamdulillah. Bicara Kabupaten Bekasi nih, sekarang kayaknya jauh berbeda nih kondisinya, baik perpolitikan, pemerintahan. Itu apa ya, masyarakat juga kondisi seperti apa, gampang, apalagi kemarin sempat ada PLT karena mungkin almarhum ya, bupati meninggal begitu kan. Nah sekarang kebijakan apa yang belum yang masyarakat butuh kebijakan yang dapat dirasakan langsung nih, tapi sampai dengan saat ini belum jelas juga nih. Mungkin sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Kabupaten Bekasi, apa mungkin evaluasi Ustadz gitu? Baik, terima kasih. Kaitan dengan Bekasi, memang kita memahami bahwa yang namanya daerah, apalagi Kabupaten Bekasi, itu sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan daerah. Betul. Kenapa? Karena eksekusi dalam konteks
kegiatan-kegiatan di Kabupaten Bekasi sangat dipengaruhi oleh pemimpinnya. Oke. Kebetulan Bekasi ini memang dalam periode kurun waktu sampai dengan saat sekarang ini itu sudah 5 kali pergantian kepemimpinan Kepala daerah, betul. kepala daerah. Iya, iya, iya. Ya, kita pahami dari semenjak dulu ada Ibu Neneng, kemudian diganti oleh Pak waktu Eka, itu ya. Sekretarisnya Pak Eka, ya, bukan Wakil wakilnya, Bupati, maksudnya Pak Eka almarhum, kemudian diganti oleh sekretarisnya Pak Herman Hanafi. Sempat kemudian diganti lagi oleh Pak Dhani Ramdan. Dhani Ramdan, Ya, betul, betul. PJ dari Jawa Barat. Betul. Kemudian diganti lagi sekarang oleh Pak Marjuki. Pak Marjuki. Iya, iya, iya. Setidak-tidaknya 5 kali pemimpin mempengaruhi juga dalam pola kerja. Karena kan yang namanya eksekutif, top eksekutif itu bekerja berdasarkan kewenangan. Betul. Antara bupati yang full dengan power sebagai pemegang tampuk pimpinan yang punya eksekusi maksimal, beda dengan para PJ atau PJS yang tadi Terbatas gitu ya. terbatas pada Iya. masalah kewenangannya, regulasinya terbatas, sehingga mengeksekusi pun bermasalah dalam konteks eksekusinya. Terbukti 2021 APBD perubahan Kabupaten Bekasi itu tidak bisa disahkan. Nol artinya ya. Artinya yang ada adalah kegiatan rutin, fixed cost, seperti biaya yang konteksnya Buat biaya langsung ya, gaji biaya- gitu ya. biaya gaji atau biaya operasional dalam pengertian fixed cost daripada kebiasaan yang rutin. Artinya kegiatan di luar itu tidak ada. Buat Kenapa? infrastruktur nggak ada, Nggak ada. gitu ya. Oke. Kenapa? Karena memang kita terlambat Hmm. pengajuannya. Oke. Akhirnya itu kan paling terakhir adalah Oktober, itu sudah paling terakhir. Perubahan waktu itu ya. Ternyata kita baru selesai di tanggal 12 November. 12 November ya. Sehingga kesulitan dalam masalah pengaturan. Provinsi tidak mengakui dan juga Mendagri juga tidak mengakui. Karena harus dievaluasi di Provinsi Jawa Barat juga ya. Iya. Ada proses waktu kan. Masuknya sebelum November. Begitu lewat tidak bisa lagi. Padahal biasanya kalau kita itu tepat waktu, ada peluang lain, bonus-bonus akan kita dapatkan. DAU, DAK gitu ya. DAK atau bonus karena dia tepat waktu juga ada bagian. Inilah saya sampaikan. Justru kalau telat ini ada penalti katanya. Enggak. Penalti tidak, tapi kerugiannya kita Kerugian tidak aja? mendapatkan fasilitas yang tambahan-tambahan. Oke. Dan juga kegiatan otomatis tidak terlaksana kecuali yang rutin. Oke. Yang rugi sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi masyarakat Bekasi. Betul, betul. Karena tadi buat masyarakat dianggarkan infrastruktur gitu kan. Persis. Jadi nggak ada anggaran ke sana. Persis ya. itu. Di samping itu juga yang namanya anggaran ini kan juga menyangkut masalah pembiayaan itu harusnya dibelanjakan dengan baik. Bekasi sudah di beberapa tahun ini, setahu kita itu evaluasinya hampir sekitar 40% tidak terserap. Menjadi silpa. Itu kenapa tuh artinya itu? Bisa Apakah jadi tadi kepala daerahnya kurang kepala memahami? daerahnya mungkin sebagai apa namanya SOTK-nya yang pengambil eksekusinya. atau ragu-ragu mengambil kebijakan Persis, itu gimana? itu juga jadi masalah. Dan Iya. juga mungkin kita pahami ada kurang lebih 11 dinas yang itu kosong. Serapanya sangat kosong ya. Ada PLT, ada yang meninggal, belum terganti. Jabatannya kosong ya. Kenapa? Karena bupatinya saja masih belum ajak, sekretarisnya juga sekretaris daerah juga sama belum ajak, Belum aja. sehingga para pemangku jabatan di bawahnya pun ternyata ada 11 yang kosong. Kosong. Ya. Dari mulai yang PUPR, yang bagian apa namanya perhubungan, yang penting-pentingnya hampir semuanya juga menjadi PLT, sehingga eksekusinya juga ada masalah. Oke. Nah ini mungkin menjadi perhatian kita Perhatian, semua betul. betapa memang Bekasi padahal potensinya luar biasa. Lah kan situ kan apa sebagai ini ya, se-Asia Tenggara itu terbesar bahkan ya untuk pabrik gitu kan. Bersih, kawasan 7 Kawasan industri besar gitu kita, kan. hampir 7.000 pabrik eksis di Kabupaten Bekasi. Memang Bekasi dari segi pabrik tidak berdampak langsung kepada masyarakat Bekasi. Oke. Kenapa? Itu adalah kaitan dengan masalah ekonomi makro. Bekasi sebagai penyumbang IPM daripada penyumbang indeks ekonomi Jawa Barat tertinggi di Tertinggi Bekasi. Jawa Barat ya. Dari situ ya, Iya. pabrik-pabrik itu ya. PDRB disebutnya. PDRB, betul. PDRB itu Bekasi tertinggi se-Jawa Barat. Oke. Artinya secara makro, kenapa? Karena kita perusahaan-perusahaan yang ada di Bekasi hampir semuanya perusahaan MNC namanya, multinational company. Pabriknya ada di Bekasi, kantor pusatnya ada di Jakarta. Iya, iya, iya. Jadi iya. ekspor itu bukan dari Bekasi, Dari Jakarta dari pusatnya. Jakarta. Oke. Sehingga produksinya aja di sini. produksinya saja. Iya, iya.
Makanya Bekasi beda, unik dalam konteks kita hanya bisa menyerap tenaga kerja. Jadi tenaga kerja aja ya yang bisa Tenaga diserap kerja. di sini. Dan yang langsung bisa kita dapat adalah pajak bumi bangunan, PBB daripada pabriknya. PPNBN, pajak penghasilan ekspor, pertambahan nilai, itu masuk ke Jakarta semua. Kantor pusatnya. Kantor pusat, yang seperti saya sampaikan tadi. Kita hanya mendapat bagian daripada sharing daerah-daerah industri. Oke. Ini mungkin menjadi perhatian juga ke Tantangan depan. besar juga ke depan ya. Bayangkan Kepala kita daerah. hampir 40 triliun paling sedikit memberikan kontribusi PPNBN, PPH dalam konteks ekspor, ya itu kepada pusat. Lebih dari 40 triliun bisa 40 jadi triliun ya. ekspor. Nilainya itu luar biasa. Luar biasa ya. Tapi kan itu kaitan dengan nasional, dengan Jawa Barat. Betul, betul, betul. Yang kita lihat adalah Bekasi hanya permasalahan masalah ekonomi saja dalam pengertian tenaga kerjanya. Serapan tenaga kerja di situ. Paling di situ kita ambil. Yang kita dapatkan pabrik hanya PBB, pajak bumi bangunan. Tapi kan maksimal juga artinya dari PBB satu pabrik berapa nih? Kan ada 7.000 pabrik gitu kan? Tapi kan pabrik juga ada batasnya, PBB punya nilai. Tentunya beda. Bagian PPNBN, kalau saja kita bisa memperjuangkan 40 triliun lebih itu, tadi ya. 2% atau 3%-nya masuk ke langsung ke Jawa Barat, terutama ke Bekasi. Ya. Luar biasa sekali Bekasi ini. Pembangunannya makin maju lagi ya. Jadi luar biasa Bekasi ini ada sumber SDM, sumber daya alam, sumber SDM dalam pengertian tadi, kita punya kawasan, juga punya SDA, sumber daya alam. Sumber daya alam, betul. Kita punya laut, kita punya minyak, kita punya flare gas dalam pengertian gas yang jadikan LPG. Luar biasa Bekasi ini. Sumber daya alamnya Jadi, sangat ini ya. mau dikatakan merem aja untuk meningkatkan APBD. Cuman itu, tadi kembali lagi saya ngelihat bahwa top leadernya di sini harus bisa memaksimalkan potensi persis tadi. itu juga yang kita menjadikan ini. Kenapa? Kalau kaitan dengan yang namanya bagaimana menggali potensi daerah dalam pengembangan. Sekarang kita mungkin baru punya PAD, penghasilan asli daerah Bekasi itu hanya kisaran 1 triliun. Masih di bawah kota Bekasi ya? Kecil. Iya, Kecil bangkit sampai 2 triliun karena kondisi pandemi memang menurun kemarin ya. Dengan cakupan sekarang APBD kisaran 6,3 triliun secara keseluruhan. Tapi kan itu setengahnya hampir gaji pegawai. Dia langsung tadi tuh ya. Dia langsung tadi, operasional juga kan di situ. Nah, potensi kita itu kan kalau yang namanya mengangkat sumber daya dalam PAD, awalnya dari intensifikasi. Dari yang kita miliki, bagaimana ditingkatkan. Kalau yang dulu pelayanan yang mungkin memakan waktu ngurusin pajak retribusi itu memerlukan waktu sebulan. Sekarang dipangkas meningkatkan. Bagaimana pelayanan meningkat supaya lebih banyak yang terlayani, dipangkas waktunya ya. maka waktu dipangkas, memperbanyak orang, sistemnya diperbaiki. Betul. Itu yang namanya intensifikasi. Karena berarti mengaktifkan ataupun mereorganisasi dari sesuatu yang sudah ada. Sederhana berarti. Ini kalau bicara kayak gini kayaknya cocok di 2024 ini. Ada keinginan Bang Faisal, Bang Ustadz nih. Saya selalu menyatakan bahwa sebagai kader PKS tentunya selalu siap sedia untuk menjadi apapun yang kita ditugaskan. Nah, satu lagi mungkin menambah tadi setelah intensifikasi berarti bagaimana memperkuat sistem yang sudah ada, memperbaiki, mengevaluasi. Artinya target-target yang diberikan itu yang perlu kita lakukan. Di samping itu ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu bagaimana membuat variasi baru dalam konteks regulasi yang memungkinkan untuk meningkatkan PAD. Ada inovasi-inovasi. Inovasi dari mana? Mungkin kita punya BUMD, OMD-nya kita perbaiki dalam konteks manajemennya, bidang-bidang yang terkait. Ini mohon maaf nih Pak Ustadz nih. Banyak BUMD di Kabupaten Bekasi juga belum maksimal. Salah satunya BBWM nih. Bagaimana? Padahal tadi potensinya migasnya luar biasa gitu kan di sana gitu. Persis. Memang itu juga lagi-lagi masalah regulasi dan kewenangan. Berjalannya waktu, memang sekarang BBWM itu sudah dikembalikan ke Kabupaten Bekasi kembali. Jadi dulu kan kerjasama, sekarang sudah dikembalikan. Memang ada beberapa persoalan pada saat terjadi perubahan manajemen. Kalau tidak siap manajemen diambil alih oleh pemerintah daerah, itu kan juga tidak bisa mengambil potensi yang dulu sudah menjadi bagian dari kita. Bayangkan dulu bisa hampir kontribusi BUMN sewaktu saya dulu jadi dewan, hampir bisa mencapai 50 sampai 70 miliar. PAD-nya tuh pendapatannya ya. Sekarang nggak sampai 5 miliar. Contoh kasusnya. Artinya kan emang perlu tadi DPRD sebagai lembaga pengawas kontrol itu tadi ya untuk memacu mereka gitu kan. Lagi-lagi mungkin tadi mudah-mudahan tentunya siapapun nanti mungkin yang mengelola Bekasi bisa jadi masalah salah urus atau tidak ada yang ngurus ini jadi persoalan di Bekasi. Iya. Kayaknya kalau ngobrolin Bekasi harus
segmen khusus nih Pak Ustadz nih. Luar Oke, biasa. nanti kita Siap. sambung lagi Ustadz ya. Insya Tapi Allah sebelum gitu. mungkin kita tutup Ustadz, ada pesan buat warga Kabupaten Bekasi tercinta nih dari Dewan Iya. DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Kabupaten Bekasi. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih khusus saya sampaikan mungkin kepada semua warga Kabupaten Bekasi Oke. yang insya Allah Bekasi adalah daerah yang luar biasa punya potensi untuk bisa maju, Ya. ya untuk bisa menjadi masyarakatnya sejahtera. Mhm. Dan tentunya ini bukan persoalan yang mudah. Kita sama-sama membangun. Saya mungkin dalam hal ini sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat senantiasa menyuarakan ya aspirasi masyarakat Kabupaten Bekasi, terutama bidang-bidang pertanian, bidang-bidang perekonomian yang menjadi sokok buru bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Dan Bekasi tentunya potensinya sangat luar biasa dengan jumlah penduduk hampir 3 juta lebih, Mhm. dengan punya luas wilayah pertanian hampir 40.000 hektar. Mhm. Ini merupakan potensi yang tentunya Luar tidak biasa, bisa. betul. Kita juga punya laut, Iya. ya Bekasi. Nah, maka marilah kita sama-sama ya membangun Bekasi ini dengan memaksimalkan potensi daripada yang kita miliki. Semoga Bekasi menjadi daerah yang benar-benar unggul, bukan hanya unggul dari sisi keberadaan di Jawa Barat ya, Oke. pada konteks jumlah penduduknya banyak, daerahnya luas, Mhm. tapi juga benar-benar bisa memberikan sejahtera masyarakatnya menjadi tujuan kita semua. Luar biasa. Kayak cocok di 2024 Bekasi yang unggul gitu. Iya. Ya, Baik. prinsipnya kita harus siap dalam Siap, konteks baik apapun. Ustadz. Terima kasih waktunya Ustadz. Tapi Sama-sama. sebelum ditutup mungkin Ustadz, kan Ustadz ada sumbang lagu nih buat negeri Indonesia tercinta yang beberapa hari terakhir ini sempat terjadi musibah baik di Gunung Semeru, banjir di Garut gitu Ustadz. Baik kawan rujuk, demikian mungkin persembahan Pak Ustadz Faisal buat kawan rujuk semua. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri dari studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.